Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fat Fardin dari kelompok 2 Matkul Sosiologi Hukum. Kurang lebihnya seperti itu. Perkenalkan, nama saya Aga Rendana dengan NIM akhir 152. Perkenalkan, nama saya Raden Safardansa dengan NIM akhir 168. Perkenalkan, nama saya Alvin Primananda, bisa dipanggil Alvin dengan NIM 185. Perkenalkan, nama saya Sukron Adam, NIM akhir 149. Oke, saya di sini akan menjelaskan mengenai studi bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh seorang siswa SMA, yang dimana dia tuh tidak mengenakan helm dalam berkendara. Nah, saya akan menjelaskan mengenai adanya penetapan pasal di Undang-Undang Lalu Lintas, yang dimana kewajiban memakai helm bagi pengendara dan penumpang sepeda motor itu diatur dalam pasal 6 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 mengenai angkutan lalu lintas dan angkutan umum, yang dimana setiap pengendara sepeda motor itu diharuskan memakai helm. Nah, dimana itu dalam elaborasinya menetapkan kewajiban penggunaan helm bagi pengendara dan penumpang sepeda motor. Nah, helmnya itu juga bukan hanya helm yang sembarangan ya. Helm yang di sini dimaksud itu harus SNI atau Standar Nasional Indonesia. Adapun sanksi apabila melanggar itu ada di ketentuannya tersebut, yaitu dapat dikenakan sanksi berupa denda atau kurungan penjara sesuai dengan pasal 291 ayat 1 Undang-Undang LAJ, yaitu dari mana hukum ini didasarkan karena ada dari pentingnya helm itu sangat penting untuk mengurangi risiko cedera serius pada pengendara motor dan penumpang sepeda motor tidak terjadi kecelakaan. Mungkin helm ini tidak bisa menyelamatkan kita dari kematian, tapi paling enggak kita kalau lecet dikit paling enggak ya cuma lecet aja lah, nggak apa-apa. Nah, tadi perihal mengenai siswa SMA yang memakai helm itu saya yakin juga anak-anaknya pasti berpikir kayak, oh ini udah deket ini, pastinya nanti gak pakai helm gak apa-apa gitu. Apalagi kan ini ditelang pasti banyak yang gitu juga. Sedangkan mahasiswa banyak juga yang kayak gitu, tidak pakai helm dan sebagainya. Padahal itu lebih ke keselamatan kita sendiri, bukan dari aturan itu. Aturan itu ada untuk menjaga dari mana kita itu tetap bisa menjaga keselamatan diri kita sendiri. Adapun itu kan ada tujuannya juga, menjaga keselamatan juga, patuh aturan juga dan sebagainya. Kurang lebihnya, mohon maaf bila salah kata. Sekian dari saya Fat Fardin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan anak sekolah itu melanggar lalu lintas. Nah, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama itu faktor keluarga. Mengapa keluarga? Karena keluarga memiliki peran penting dalam membentuk perilaku anak. Di sini orang tua yang kurang memberikan pengawasan atau bahkan membiarkan anaknya mengendarai sepeda motor tanpa surat-surat lengkap ataupun perlengkapan lengkap sesuai undang-undang. Bahkan selain itu, beberapa orang tua memfasilitasi anak dengan kendaraan tanpa mempertimbangkan usia ataupun persyaratan hukumnya. Yang kedua itu lingkungan sosial dan teman sebaya. Nah, mengapa ini penting juga? Karena lingkungan itu menjadi faktor penting mengapa anak itu berbuat melanggar hukum. Nah, di sini faktor teman juga berpengaruh. Karena seorang anak itu masih rentan untuk menjadi ataupun terpengaruh oleh lingkungannya. Si anak ini merasa dia tidak memiliki ataupun tidak bisa bergaul dengan anak-anak yang mengendarai sepeda motor. Jadi dia terpaksa mengendarai ataupun ingin gaya-gayaan untuk mengendarai sepeda motor agar dipandang ataupun diterima di lingkungannya. Yang ketiga itu budaya sekolah. Nah, budaya sekolah ini juga penting juga. Mengapa? Karena sekolah ini terkesan membiarkan anak-anak siswa sekolahnya mengendarai sepeda motor ke sekolah. Dan sepatutnya sekolah itu menjadi sebuah awal bagaimana anak ini bisa terbiasa ataupun tidak melanggar tentang
hukum lalu lintas ini. Yang keempat itu kurangnya kesadaran hukum dan etika. Nah, edukasi ini juga di dalam persekolahan harus terus digenjot oleh sekolah, mengedukasi anak-anak siswa untuk paham ataupun aware terhadap hukum yang berlaku ataupun aturan-aturan yang ada di masyarakat. Yang kelima itu kondisi sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi juga menjadi penyebab penting di mana di banyak daerah siswa terpaksa membawa sepeda motor ke sekolah karena keterbatasan akses transportasi. Hal ini diperparah jika orang tua tidak memiliki waktu untuk mengantar anaknya ke sekolah, sehingga kendaraan pribadi menjadi satu-satunya pilihan praktis meskipun tidak memenuhi aturan. Yang keenam itu kurangnya penegakan hukum. Penegakan hukum yang lemah turut memperparah situasi ini. Ketika aparat kepolisian tidak melihat ataupun jarang melakukan razia atau tidak konsisten menindak pelanggaran ini. Lebih jauh lagi, adanya praktek toleransi atau kompromi di lapangan. Banyak polisi yang membiarkan ataupun meloloskan anak-anak ini melanggar lalu lintas ataupun melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Itulah beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak melanggar aturan-aturan yang berlaku di negara ini. Terima kasih. Di sini saya langsung mewawancarai dari seorang mahasiswa. Namanya siapa, Pak? Oh, ya. Bagaimana tanggapan kakak sebagai mahasiswa mengenai banyaknya pelanggaran lalu lintas? Tentunya ini pertanyaan yang sangat krusial sekali bagi saya, karena mengingat pada era saat ini itu banyak sekali generasi ataupun siswa yang membawa kendaraan tanpa ada surat izin lengkap, baik itu SIM dan sebagainya. Tanggapan saya terkait hal itu, apabila terjadi suatu kecelakaan bagi orang tersebut, tentu kalau dalam undang-undang itu tidak melanggar, karena tidak memenuhi syarat dalam berkendara. Nah, namun ada solusi menurut saya itu sendiri, bagaimana itu tunjangan daripada orang tua sendiri terkait izin terhadap siswa ataupun orang yang berada di bawah umur dalam mengendari kendaraan tersebut. Karena apabila terjadi suatu kecelakaan yang tidak diinginkan, tentu hal itu akan menimbulkan suatu hal yang tidak diinginkan, apalagi di bawah umur. Dan sekarang era yang saat ini tentu banyak anak-anak ataupun generasi muda yang hanya bawa motor saja, namun tidak mengetahui betapa besar risiko dari hal itu. Cukup sampai sini. Cukup kalau dari saya. Terima kasih.